Welcome back to my YouTube channel. Weh. Di video yang kedua ini aku akan merekomendasikan kalian film movie animenya, movie-nya ya guys. Jadi ini durasinya sangat dikit. Aku akan merekomendasi kalian yang movie-nya ratingnya tinggi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Makasih. Yang pertama. Maaf guys, agak gesrek. Yang pertama ada Koe no Karachi. Oke, yang pertama ada Koe no Katachi atau A Silent Voice. Silent Voice ini rilisnya pada tanggal 17 September 2016. Durasinya memiliki durasi 2 jam 10 menit. Ya lumayan agak panjang. Genrenya drama school. Shounen. Apa itu shounen? Aku juga gak tahu shounen itu apa guys. Skornya itu memiliki skor 9,2. Oke. Saksikan cuplikannya. Kok gak bunyi? Sorry guys, gak bunyi. Hilang. Berceritakan tentang Ishida Soya yang terkenal sebagai murid yang cukup nakal. Ketika murid baru bernama Nishimiya datang di kelasnya, ia justru memperlakukan Nishimiya kurang mengenakan. Hanya karena Nishimiya yang ingin menjadi temannya dan karena Nishimiya ini tunarungu. Hingga membuat alat bantu dengar Nishimiya yang rusak berkali-kali membuat Nishimiya berpindah sekolah lagi. Kejadian itu pun membuat Ishida dicap sebagai anak nakal dan suka membuli, sehingga dia pun dijauhi oleh teman-temannya hingga dia masuk SMA pun seperti diasingkan. Sejak itu pun Soya merasa bersalah terhadap Nishimiya dan ingin menebus kesalahannya untuk meminta maaf dan menjadi teman Nishimiya. Nah, itu dia sinopsisnya. Makanya guys, jangan jadi orang yang suka ngebully. Nanti kalian kena karmanya. Ingat, jangan ngebully orang. Oke. Yang kedua. Yang kedua ada I Want to Eat Your Pancakes. I Want to Eat Your Pancakes atau bahasa Jepangnya Kimi no Suizou wo Tabetai itu memiliki genrenya drama. Skornya memiliki 8,31, lumayan bagus. Bagus itu guys. Durasinya 1 jam 48 menit dan rilisnya Sabtu September 2018. Lumayan baru kan? Jangan lupa ditonton. Cuplikannya. Ding ding. Haruki adalah seorang siswa SMA. Dia tidak memiliki teman dan suka menghabiskan hari-harinya membaca buku. Pada saat di rumah sakit, Haruki melihat buku jatuh dari bangku tunggu. Haruki langsung mengumut buku itu. Ternyata buku itu adalah sebuah buku riwayat penyakit, sekaligus catatan harian seseorang. Haruki membaca kalimat bertuliskan, riwayat penyakit pankreas. Waktu hidup tak lama lagi. Buku itu milik Sakura, teman sekelasnya. Sakura meminta Haruki untuk merahasiakan penyakitnya dari orang lain. Sakura sudah membuat daftar hal yang ingin dilakukannya sebelum meninggal. Dia ingin melakukannya dengan Haruki. Awalnya Haruki menolak, tapi setelah sedikit dipaksa, dia akhirnya mau untuk menemani Sakura menghabiskan waktu bersama. Yang ketiga ada Sayonara no Asa.
Sayonara. Sayonara no Asai. Nyakusoku no Hana wa Kazarou. Anjir, panjang banget judulnya. Genrenya itu bergenre drama fantasi. Durasinya 1 jam 55 menit. Lumayan panjang. Dan skornya 8,44. Skornya tinggi guys. Makanya ini aku rekomendasi buat kalian. Karena skornya itu tinggi dan bagus untuk ditonton. Saksikan cuplikannya. Cerita ini dimulai dari seorang wanita bernama Makuya, berasal dari kelompok Lord. Kelompok itu gak bisa menua, dirinya tidak memiliki orang tua dan selalu merasa kesepian walau hari-hari yang ia lalui selalu damai. Namun, kedamaian itu hancur seketika saat tentara menyerang. Para tentara mencari rahasia dari keabadian kelompoknya. Leilia, gadis paling cantik di keluarganya, dibawa kabur. Makuya melarikan diri, namun dirinya kehilangan semua teman serta rumahnya untuk pulang. Mengembara sendirian di hutan, dirinya menemukan Ariel, bayi laki-laki yang kehilangan orang tuanya. Anime ini berfokus pada cerita tentang Makuya dan Ariel yang melalui hidupnya bersama dengan melihat pertumbuhan Ariel, tapi tidak dengan Makuya. Yang keempat, yang keempat ada Hello World. Hello World. Oke, Hello World ini genrenya sci-fi dan skornya 7,84, tapi bagus kok untuk ditonton. Durasinya 1 jam 36 menit. Rilisnya tanggal 20 Agustus 2019. Berarti tahun kemarin rilisnya. Jadi film ini film baru guys. Jangan lupa ditonton. Check it out. Anime ini menceritakan pada tahun 2027, kota Kyoto sudah mengalami kemajuan peradaban yang sangat luar biasa. Di dalam kota tersebut, hidup seorang laki-laki bernama Naomi Katagaki yang memiliki sifat introvert, namun sangat menyukai buku. Di sisi lain, Ruri merupakan gadis yang dicintai Naomi. Namun, Naomi takut mendekati Ruri karena sifatnya yang tidak ramah. Suatu hari, Naomi bertemu dengan seorang laki-laki berkerudung misterius yang menyatakan dirinya sebagai Naomi dari masa depan. Dia menjelaskan bahwa akan terjadi peristiwa tragis yang menimpa Ruri ketika mereka mulai berkencan. Menanggapi hal tersebut, lantas Naomi mengikuti instruksi dari dirinya yang datang dari masa depan tersebut, bertekad untuk menyelamatkan Ruri dari bahaya yang mengincar hidupnya. Gimana guys, jika kalian bisa tahu masa depan kalian, apa kalian akan mengubah masa depan kalian atau masa kini kalian yang akan diubah? Jangan lupa komen di bawah. Yang kelima ada Kimi no Nawa. Yang kelima ada Kimi no Nawa atau Your Name. Your Name ini genrenya drama, romance, cool, supernatural, dan tipenya movie tentu. Skornya 9,32. Mantul guys. Itu bagus banget emang. Dan durasinya 1 jam 46 menit. Rilisnya 26 Agustus 2016. Berarti udah agak lama, tapi ini bagus banget emang. Kita tonton. Check it out. Menceritakan Mitsuha dan Taki saling bertukar tubuh. Awalnya mereka menganggap hanya mimpi. Karena kejadian lebih dari 3 kali, mereka pun percaya. Setelah menyadari, Taki dan Mitsuha sepakat untuk mencatat keseharian mereka dan menyampaikan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan satu sama lain. Tanpa sadar, Mitsuha menyukai Taki. Mitsuha pun menyusul Taki ke Tokyo, tapi Taki tidak mengenalinya. Mitsuha memberikan ikat rambutnya kepada Taki dan menjadikan gelang jimat.
Dari sisi Taki, setelah menyadari, ia menyusul ke desa Itomori. Tapi desa itu telah hancur akibat meteor jatuh 3 tahun lalu. Taki tidak menyerah, dia nekat pergi ke gunung tempat makam keluarga Miyamizu. Di sana ia meminum sake yang dibuat oleh Mitsuha sebagai persembahan. Dari sinilah mereka akan bertemu kembali ketika Katawase Doki. Gimana nih guys, kalau kalian bertukar tubuh dengan lawan jenis, apa yang kalian lakukan? Komen di bawah juga ya. Yang terakhir, kelas ada Hotarubi no Marie. Yang keenam ada Hotarubi no Marie. Hotarubi no Marie ini genrenya drama, romance, shoujo itu apa? Yang tahu tolong kasih tahu aku di bawah ya. Supernatural. Dan skornya memiliki skor 8,57. Bagus kan? Dan rilisnya 17 September 2011. Cukup lama tapi bagus. Karena skornya juga tinggi. Kita lihat ceritanya. Check it out. Berceritakan seorang gadis berumur 6 tahun bernama Takagawa Hotaru yang tersesat di hutan yang dihuni Yamagani atau roh hutan. Dia diselamatkan oleh penghuni hutan yang memakai topeng bernama Gin. Gin berbicara pada Hotaru kalau manusia menyentuhnya, ia akan menghilang lenyap. Selama beberapa hari berikutnya, Hotaru kembali lagi ke hutan untuk mengunjungi Gin, hingga mereka jadi teman meski ada pembatas di antara mereka. Saat Hotaru akan meninggalkan Gin untuk kembali ke kota melanjutkan sekolahnya, ia berjanji akan kembali mengunjunginya pada hari libur musim panas berikutnya. Tahun-tahun berlalu, Gin yang tidak bertambah tua, sementara Hotaru mulai beranjak remaja. Dia mulai jatuh cinta dengan Gin dan berjuang untuk masa depan mereka yang tidak bisa bersama selamanya. Nah, gimana guys? Kalau kalian punya pacar yang gak bisa disentuh, yang disentuh itu bisa hilang, bahkan pegangan tangan aja nih, cowok itu akan hilang. Kalian akan apa? Apa yang kalian lakukan? Komen juga di bawah. Nah, itu dia 6 movie yang aku rekomendasikan buat kalian. Rankingnya cukup tinggi bukan? Jadi cocok untuk kalian tonton saat liburan nanti. Pasti kalian kalau liburan bosan dan ingin nonton kan? Itu dia rekomendasi dari aku. Terima kasih yang udah nonton videoku kali ini. Sampai jumpa videoku selanjutnya. Arigato.